Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdana Farah Madania, NIM 19073037, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada AC mobil. Yang pertama yaitu tujuan. Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja kelistrikan sistem AC. Mahasiswa mampu mengetahui masing-masing komponen kelistrikan AC serta fungsi dan cara kerjanya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kelistrikan sistem AC mobil. Yang pertama yaitu baterai atau suplai, yang kedua yaitu fase atau sekering, yang ketiga yaitu kunci kontak, yang keempat yaitu relay, yang kelima yaitu termostat, yang keenam yaitu saklar blower, yang ketujuh yaitu motor blower, yang kedelapan yaitu kopling magnet, yang kesembilan yaitu extract fan, yang kesepuluh yaitu amplifier, yang kesebelas yaitu pengaturan suhu elektronik atau termistor, yang ke-12 yaitu pressure switch atau dua pressure switch, yang ke-13 yaitu resistor blower. Selanjutnya yaitu fungsi dan cara kerja komponen kelistrikan sistem AC mobil. Yang pertama yaitu baterai. Fungsi dari baterai atau suplai itu sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang berfungsi untuk menyuplai arus listrik untuk berbagai komponen sistem AC. Cara kerjanya yaitu komponen AC yang membutuhkan arus listrik seperti blower, kopling magnet, serta extra fan. Pada umumnya tegangan yang dibutuhkan untuk berbagai komponen tersebut sebesar 12 volt dan didapatkan dari ACCU pada mobil. Yang kedua yaitu fase atau sekring. Fungsi dari fase atau sekring itu sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian. Cara kerjanya yaitu pengaman rangkaian ini mencegah terjadinya overcurrent yang mengalir ke beban dan konsleting arus listrik. Apabila terjadi overcurrent, maka sekring akan putus sehingga arus tidak dapat mengalir. Oleh karena itu, skema rangkaian kelistrikan pasti membutuhkan pengaman untuk mencegah berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh arus listrik. Yang ketiga yaitu kunci kontak. Fungsi dari kunci kontak adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi untuk mengontrol aliran listrik pada rangkaian kelistrikan sistem AC. Cara kerjanya yaitu apabila kunci kontak di-on-kan, maka sistem AC sudah standby dan siap dioperasikan. Namun sebaliknya, apabila kunci kontak off, maka sistem AC tidak dapat berfungsi. Yang keempat yaitu relay. Relay adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi sebagai saklar elektronik. Relay berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke berbagai komponen AC yang membutuhkan seperti blower, kopling magnet, dan extra fan. Cara kerja dari relay ini adalah bekerja untuk mencegah kerusakan pada kunci kontak. Jika kunci kontak memutuskan arus listrik ke koil relay, maka kontraktif relay akan terputus secara otomatis, sehingga arus listrik dari baterai ke kopling, magnet, ataupun ke motor blower terputus. Yang kelima yaitu termostat. Fungsi dari termostat adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi untuk merespon perubahan suhu dengan menutup dan membuka aliran listrik. Cara kerjanya yaitu pada dasarnya termostat itu merupakan saklar yang dikontrol berdasarkan perubahan suhu. Pengontrolan suhu ini dilakukan agar kenyamanan pengendara terjaga. Yang keenam yaitu saklar blower. Fungsi dari saklar blower ini sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang berfungsi untuk mengatur penyalaan motor blower. Cara kerjanya yaitu saklar blower biasanya terdiri dari 3 pilihan kecepatan, yaitu low atau kecepatan rendah, medium atau kecepatan sedang, dan high atau kecepatan tinggi. Pengontrolan kecepatan ini dilakukan oleh saklar blower dengan menambahkan resistor atau hambatan untuk mengatur arus yang mengalir. Yang ketujuh yaitu motor blower. Fungsi dari motor blower ini sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi untuk menghisap udara di sekitar kemudian dihembuskan menuju ke ruang kabin. Motor blower biasanya terdapat di dalam dashboard. Cara kerjanya yaitu motor blower terdiri dari 3 kecepatan, yaitu low, medium, dan high. Yang membedakan kecepatan pada motor blower dikarenakan perbedaan arus yang mengalir ke motor akibat adanya tambahan resistor. Tentunya semakin cepat kecepatan blower, tahanan lebih kecil, dan semakin lambat putaran blower, maka tahanan semakin besar. Yang kedelapan yaitu kopling magnet. Fungsi dari kopling magnet ini sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi untuk menghubungkan putaran mesin ke poros kompresor AC sehingga AC dapat bekerja. Cara kerjanya yaitu kopling magnet bekerja berdasarkan prinsip elektromagnet, yang mana ketika
kumparan dialiri arus listrik, maka akan berubah menjadi magnet dan menarik pressure plate sehingga menempel pada pulley pressure AC. Hal ini yang menyebabkan putaran mesin dapat dihubungkan ke kompresor AC. Yang kesembilan yaitu extra fan atau cooling fan, yaitu fungsi dari extra fan itu sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi untuk membantu pendinginan refrigeran atau freon yang mengalir di kondensor. Cara kerjanya, cooling fan atau extra fan akan bekerja apabila suhu pada mesin tinggi, jadi semakin tinggi suhu mesin, semakin kencang pula kipas berputar, dan begitupun sebaliknya, di mana fungsinya itu untuk mendinginkan refrigeran atau freon. Yang ke-10 yaitu amplifier. Fungsi dari amplifier itu sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi sebagai saklar otomatis yang akan menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai menuju kopling magnet. Cara kerjanya yaitu bekerja sebagai saklar otomatis yang menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari baterai menuju ke kopling magnet agar kerja AC selalu dalam kondisi aman dan sesuai keinginan pemakai. Yang ke-11 yaitu pengaturan suhu elektronik atau termistor. Fungsi dari termistor itu sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi untuk menghidupkan dan mematikan kompresor, di mana memanfaatkan sistem termistor yaitu mempunyai koefisien termal negatif. Cara kerjanya, termistor bekerja saat suhu tinggi, tahanan termistor rendah, amplifier akan mengalir arus listrik dari baterai ke kopling magnet, sehingga kompresor bekerja sehingga pada suhu rendah, tahanan termistor tinggi, amplifier akan memutuskan arus listrik dari baterai ke kopling magnet sehingga kompresor tidak bekerja. Yang ke-12 yaitu pressure switch atau dual pressure switch. Fungsi dari pressure switch atau dual pressure switch adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik yang menuju ke kompresor yang bekerja berdasarkan refrigeran. Cara kerjanya, pada tekanan refrigeran tidak normal, maka pressure switch akan bekerja. Alat ini akan mampu mendeteksi ketidaknormalan tekanan di dalam sistem dan akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke kopling magnet jika tekanan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga kompresor berhenti bekerja. Selanjutnya yaitu resistor blower. Fungsi dari resistor blower ini sendiri adalah salah satu komponen rangkaian kelistrikan AC yang memiliki fungsi untuk mengatur laju AC mobil atau tepatnya kipas angin yang ada di dalam kumparan. Hambatan tahanan. Cara kerjanya, hambatan tahanan dibagi beberapa kelas, yaitu kelas yang pertama yaitu angin rendah atau low, yang kedua yaitu angin sedang atau medium, kelas ketiga yaitu angin kencang atau fast. Maksudnya adalah apabila hambatan atau lilitan kawat tahanan besar atau banyak, maka laju putaran angin menjadi kecil, begitu pula sebaliknya. Yang terakhir yaitu rangkaian kelistrikan AC mobil. Cara kerjanya, yang pertama ketika kunci on. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu rangkaian kelistrikan AC mobil. Cara kerjanya ketika kunci kontak on. Yang kedua yaitu ketika saklar blower dinyalakan, dan yang ketiga yaitu ketika termostat membuka. Seperti gambar yang ada di samping. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.